Selamat pagi. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Tetap sehat supaya kita bisa belajar terus. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah hadir hari ini. Jadi, Ibu berharap kalian tetap jaga terus mengikuti protokol kesehatan. Ya, harus pakai masker. Kemudian apa? Menjauhi kerumunan. Ibu mau salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah menjaga kami dari rumah hingga kami tiba di tempat ini dengan sekarang. Sekarang kami akan mulai belajar mengajar kami. Mari Tuhan buka akal dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Dorcas. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, Ibu mau semua anak-anak untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk. Lanjutkan pembelajaran. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran bab lalu, pertemuan lalu? Belajar tentang saat adiktif. Oke, baik. Belajar tentang zat adiktif. Ada lagi yang lain? Mengetahui dampak dari saat adiktif dulu. Ya, mengetahui dampak dari zat adiktif. Masih ada lagi yang lain? Ada Bu, membuat poster tentang bahaya merokok narkoba Bu. Ya, membuat poster tentang bahaya Narkoba. dan merokok. Merokok. Ya, jadi pertemuan lalu kalian sudah belajar tentang zat aditif dan aditif. Ya, zat aditif itu adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk menambah cita rasa dan memperbaiki penampilan. Tapi kalau digunakan dalam jangka waktu lama akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Kalau zat adiktif adalah obat-obatan yang digunakan dan itu akan menimbulkan efek kecanduan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan submaterinya adalah darah. Ya. Ya, jadi ada dua kompetensi dasar ya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi kompetensi pengetahuannya menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk kompetensi keterampilan kalian di situ bisa lihat yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Ya, itu dua kompetensi dasar ya yang akan kita capai pada bab ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu untuk baca? Ya, silakan. Dapat menjelaskan fungsi darah. 2. Dapat mengidentifikasi komponen penyusun darah melalui
kegiatan pada LKPD membuat model tiruan komponen penyusun darah. 3. Dapat mengkarakteristik masing-masing komponen penyusun darah. 4. Dapat menggambarkan proses pembentukan darah. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya yang sudah dibacakan oleh Cika. Kalian juga bisa baca secara langsung. Nah, mengapa penting ya? Mengapa penting mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, submateri darah? Mengapa penting? Jadi manfaatnya adalah agar kita dapat mengetahui fungsi darah, komponen penyusun darah, dan proses pembentukan darah. Oke, baik. Jadi pada hari ini kalian akan berdiskusi secara kelompok ya. Jadi ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian ibu akan membagikan LKPD ya. Dan ada 3 penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama itu penilaian pengetahuan ya, keterampilan dan sikap. Nah, penilaian sikap di sini ibu akan menilai sejauh mana kalian berpikir kritis, kemudian kalian bekerja sama dalam kelompok ya, dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Kemudian penilaian pengetahuan, ibu akan memberikan soal evaluasi di akhir pertemuan untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian penilaian keterampilan itu nanti di kunjung kerja pada saat melaksanakan diskusi dalam kelompok ya, mengerjakan LKPD. Coba kalian amati gambar di slide ya di depan. Ya. Gambar apakah itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, seorang anak jatuh dari sepeda. Nah, terus apa lagi yang kalian lihat? Saya terluka dan mengeluarkan darah, Bu. Ya. Jadi anak itu jatuh dari sepeda, dia terluka dan mengeluarkan darah. Ya, jadi kalau kalian ya, bukan saja anak yang jatuh dari sepeda, tapi kalian ya pasti pernah mengalami namanya luka. Entah itu jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon saat panjat pohon, atau jatuh terkena benda tajam misalnya pisau. Pada saat kalian terluka, ya, kalian akan mengeluarkan darah. Ya, menurut kalian, apakah tekstur darah itu sama dengan air? Tidak. Kenapa? Sabar, satu-satu. Ya. Karena darah lebih kental dari air. Jadi menurut Emilia, darah itu lebih kental daripada air. Jadi kalau begitu, dalam darah berarti ada komponen penyusun yang berbeda dengan air ya. Jadi sekarang kalian akan membentuk kelompok dan kalian akan ibu sediakan LKPD agar kalian dapat mengerjakannya dalam kelompok. Baik, silakan. Jadi kalian silakan lihat LKPD ya. Kalian baca petunjuk belajar, petunjuk kerja, alat dan bahan.
Ya, jadi petunjuk belajarnya di situ kalian baca. Di situ kalian membaca langkah kerja pada LKPD. Kemudian kerjaan LKPD dengan baik dan penuh tanggung jawab. Waktu penyelesaiannya berapa menit? 40 menit. Ya. Nah, itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, minyak goreng, pewarna makanan, dan air. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, minyak goreng, pewarna makanan, dan air. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, minyak goreng, pewarna makanan, air. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, minyak goreng, pewarna makanan, dan air. Ya, terima kasih kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan sebaik mungkin. Jadi sebelum kita merancang alat dan bahan dalam kelompok, adakah semangat di hatimu? Ada. Dimanakah dia? Ini dia. Siapakah kita? Yang lain sambil mengerjakan yang itu, pertanyaan dia katanya.
semua. Kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan LKPD. Tiba saatnya kita akan masuk ke presentasi, ya, presentasi. Jadi kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 2 akan presentasi ya, yang pertama. Tapi sebelumnya, masih adakah semangat di hatimu? Di mana Kak dia? Dia. Siapakah kita? Oke, baik. Silakan kelompok 2. Siang semua. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama, ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan. 2. Terbentuk dari apa? Jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada paling atas disebut plasma darah. Yang keenam, jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut sel darah putih. Yang ketujuh, jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada paling bawah disebut sel darah merah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya, kita sudah mendengar 4 ya. Oke, baik. Kelompok 4 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan, yaitu plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Yang kedua, terbentuk dari lapisan air dan 8,5% zat terlarut. Yang kedua, sel darah merah berbentuk bulat tipis, bagian tengahnya cekung, tidak memiliki inti sel. Dan yang ketiga, sel darah putih, bentuk yang tidak tetap atau bersifat anemoid, tidak sebanyak semua sel darah merah. Yang keempat, keping darah bulat, oval, dan memanjang, tidak berhenti dan berkerangka. Keterangan pada gambar hasil percobaan. Yang pertama, minyak goreng. Kedua, minyak goreng, pewarna dan air. Yang ketiga, air. Keterangan pada hasil analogi. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah putih. Yang ketiga, sel darah merah. Silakan hasil percobaan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kelompok berapa lagi? Oh, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami. 1. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan. 2. Terbentuk dari apa lapisan yang paling atas dan bagaimana ciri-ciri lapisan paling atas? Terbentuk dari minyak goreng, ciri-cirinya berwarna kuning jernih dan bintik-bintik merah. 3. Terbentuk dari apa lapisan yang 5-9 hari? Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Masih fokus kok? Selamat dulu kelompok 3. Masih fokus? Masih, Bu. Masih adakah
Yang terakhir. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan. Yang kedua, terbentuk dari apa lapisan yang berada paling atas? Bagaimana ciri-ciri lapisan paling atas? Terbentuk dari minyak goreng. Ciri-cirinya yaitu berwarna kuning dan ada bintik-bintik merah. Yang ketiga, terbentuk dari apa lapisan yang berada di tengah? Bagaimana ciri-ciri lapisan bagian tengah? Terbentuk dari hasil pertemuan minyak goreng, pewarna makanan, dan air. Ciri-cirinya yaitu kental dan ada bintik-bintik putih. Yang keempat, terbentuk dari apa lapisan yang berada paling bawah? Bagaimana ciri-ciri lapisan paling bawah? Terbentuk dari pewarna makanan dan air. Ciri-cirinya yaitu berwarna merah. Yang kelima, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada paling atas disebut plasma darah. Yang keenam, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut sel darah putih. Yang ketujuh, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada paling bawah disebut sel darah merah. Yang kedelapan, berdasarkan hasil dari kaji referensi, jelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari komponen-komponen penyusun darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah tersusun atas air 8,5%, protein, plasma, hormon, dan satu warna berada di bawah. Yang kedua, hasil analogi. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah putih. Dan yang ketiga, sel darah merah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kelompok 1. Ya, jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok ya, dari tiap kelompok tentang apa yang telah dikerjakan di kelompok masing-masing. Kita akan masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu ada 3. Apa itu fungsi darah yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, komponen penyusun darah, ya, ada apa saja. Yang ketiga adalah proses pembekuan darah. Jadi siapa yang mau bantu ibu untuk menarik kesimpulan? Oke, baik, Dorka, silakan. Fungsi darah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Alat transportasi. Sebagai alat transportasi, darah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. 2. Alat regulasi. Sebagai alat regulasi, darah berperan sebagai pengatur dan penyimbang suhu tubuh kita. 3. Alat proteksi. Darah juga berfungsi sebagai alat proteksi atau pelindung tubuh dari berbagai macam penyakit. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok 3 ya tentang fungsi darah. Kemudian yang kedua, komponen penyusun darah. Kelompok mana yang mau? Oke, baik, kelompok 2, silakan Elda. Komponen penyusun darah yaitu 1. Plasma darah. Komponen darah ini berbentuk cairan bening dan berbagai nutrisi. Fungsi plasma darah adalah menyalurkan sel darah ke seluruh tubuh. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki 2 fungsi utama, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru, membuat sel darah merah berwarna merah.
darah. Ini berfungsi untuk pembekuan darah jika terjadi luka. Trombosit akan Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi proses pembekuan darah. Kelompok mana yang mau? Kami akan menyimpulkan tentang proses pembekuan darah. Tapi saya akan menulis bagian proses pembekuan darah depan. Oke, baik Erna, silakan. Bubar. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 silakan menyimak di papan. Erna akan membuat kesimpulan tentang proses pembekuan darah itu seperti apa. Baik, silakan Erna. Proses pembekuan darah. Terjadi luka, kemudian darah keluar, kemudian trombosit pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase dan ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian fibrinogen membentuk benang fibrin untuk membendung darah dan membeku untuk menutup luka. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Erna. Oke, Erna, silakan duduk. Baik, agar kamu lebih memahami fungsi darah, komponen penyusun darah, dan proses pembekuan darah, maka kalian bisa menyimak video berikut ini. Halo anak-anak hebatku semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar akibat bermain sepeda atau terkena benda tajam seperti pisau atau benda tajam lainnya. Pernah kan? Nah, ketika tubuh hal tersebut keluar secara terus-menerus. Nah, jika darah keluar secara terus-menerus, tentu kamu akan kekurangan darah. Manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh. Baik, setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian sudah mengetahui apa itu fungsi darah, komponen penyusun darah, dan proses pembekuan Darah. Baik, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan, ya. Jadi siapkan lembar jawaban, ya, 1 lembar jawaban. Tulisnya. Oke. Oke, baik, terima kasih kalian sudah menyelesaikan evaluasi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, Mas ya, tapi dengan topik yang berbeda, yaitu organ peredaran darah. Ya. Jadi siapkan diri kalian. Kita juga akan berdiskusi dan mengerjakan RKPD. Kita berpisah. Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Emilia, silakan. Tuhan yang kita berkata, terima kasih ya Tuhan karena telah mencari dan menemukan kami mulai dari awal ke tengah hingga berakhirnya hidup bersama dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan berserah tempat ini, mari Tuhan menjaga dan